Salam, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan ibu kalian baik-baik, sehat, dan tetap semangat ya. Pelajaran kita hari ini berjudul Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 18, Roma pasal 12 ayat 12. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah napas hidup orang beriman. Doa sebagai napas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada orang yang masih mementingkan berapa kali berdoa setiap hari. Namun berdoa bukanlah hanya menyangkut banyaknya atau kualitas, melainkan motivasi kita berdoa. Dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan, kamu belajar mengenai pentingnya memelihara serta membangun iman dan pengharapan sebagai murid Yesus Kristus. Ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga menyangkut seluruh sikap hidup manusia. Nabi Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk. Jadi, ibadah bisa berarti ibadah formal. Ketika kamu menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi baik di gereja, ibadah pribadi maupun dalam perkumpulan ibadah lainnya. Ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Keduanya sama penting, baik ibadah formal maupun sikap hidup. Baiklah, mari kita pelajari selanjutnya makna atau arti beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42 menulis tentang cara hidup mereka. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktik kehidupan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Coba kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jadi, makna atau arti beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus mengajarkan doa Bapa Kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Bapa Kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Selanjutnya, apa sih pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja seperti kalian? Bagaimanakah sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab?
Jika kamu akan bertemu dengan kepala sekolah di ruangannya, kamu pasti bersikap sopan, bukan? Apalagi jika kamu akan bertemu dengan Tuhan Allah yang kamu imani, tentu ada tata caranya. Dalam kitab Mazmur pun ditulis bahwa kita memuji Tuhan dengan alat musik, gambus, kecapi, rebana, dan lain-lain. Kegembiraan dalam beribadah hendaknya tidak mengurangi suasana ibadah sebagai penyembahan terhadap Allah yang diimani. Dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki, karena tempat yang dipijatnya itu kudus. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kamu perlukan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kamu akan menerima jawaban atas doa-doa kamu. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan sama persis seperti apa yang diminta. Allah bukanlah supermarket, tempat kamu memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab ataupun hal lain yang kamu peroleh. Janji untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, sekarang waktunya kalian membuat janji bersama untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Janji yang kalian buat dapat berupa slogan, doa, maupun puisi yang bertujuan agar kamu dan teman-temanmu setia dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, ada berbagai bentuk ujian iman bagi anak remaja seperti kamu, antara lain godaan untuk menyontek, bolos, terpikat pada obat terlarang, rokok, gambar porno di internet, atau media sosial lainnya. Ingat, setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan memperkuat keimananmu dalam menghadapi berbagai ujian iman. Demikian pelajaran kita hari ini.